Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1132. Aturan di dunia ini berbeda dengan prinsip agung langit dan bintang di semesta raya. Ketika Luo Xiu terjebak dalam kurungan air, ia segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melepaskan diri, namun kekuatannya terhambat oleh hukum elemen air yang mengikat, membuat aliran energinya tersendat sehingga dari kekuatan penuhnya, ia hanya mampu mengerahkan kurang dari setengahnya, dan akibatnya, ia sama sekali tak mampu membebaskan diri. Sebuah raungan berat terdengar dari dasar danau, dan dari dalam kurungan air, Luo Xiu melihat mulut besar menganga yang penuh dengan gigi-gigi tajam yang mengerikan. Tampak jelas bahwa danau ini, meski tampak tenang di permukaan, menyimpan bahaya besar. Sesosok binatang buas yang menakutkan sedang bersembunyi di sana, dan karena tidak terbiasa dengan hukum besar di daratan langit bintang ini, Luo Xiu sama sekali tidak menyadari bahaya yang mengintai. Ketika penguasa suci Xingtian melihat Luo Xiu terperangkap dalam kurungan air, senyum dingin muncul di wajahnya, namun ekspresinya langsung berubah saat ia menyadari keberadaan binatang buas yang tersembunyi di dasar danau. Ia tentu tidak bisa membiarkan Luo Xiu dimakan begitu saja, karena kalau itu terjadi, seluruh usahanya selama lebih dari 3 tahun akan sia-sia. Apapun caranya, ia harus mendapatkan rahasia yang ada di tubuh Luo Xiu. Naga petir penghancur, serunya dengan suara lantang, tubuhnya memancarkan cahaya petir keemasan. Bagaimanapun juga, ia adalah seorang kaisar agung tingkat 9, dan setelah lebih dari 3 tahun berada di luar bintang, ia telah mulai menyesuaikan diri dengan hukum alam di tempat ini, memungkinkan dirinya memanggil sebagian kekuatan petir hukuman ilahi. Cahaya petir keemasan itu perlahan membentuk seekor naga petir. Meskipun Luo Xiu masih terperangkap, ia bisa merasakan kekuatan luar biasa dari jurus yang digunakan penguasa suci Xingtian, kekuatan yang cukup untuk menghancurkan Raja Dewa tingkat 9. Dari sini Luo Xiu segera menyadari bahwa bukan hanya dirinya yang perlahan memulihkan kekuatan di daratan langit bintang ini, tetapi Xingtian juga demikian, dan satu-satunya keunggulannya adalah kemampuan teknik dewa perubahannya untuk berkembang jauh lebih cepat daripada pemulihan kekuatan Xingtian. Boom! Suara ledakan menggelegar terdengar bersamaan dengan melesatnya naga petir ke arah binatang buas di dasar danau, namun kekuatan hisap besar tiba-tiba menyembur dari mulut binatang itu, dan dalam sekejap, naga petir tersebut dilahap habis. Wajah Xingtian pun langsung berubah, tak memberinya kesempatan sedikit pun untuk mundur. Dari danau yang bergelombang deras, menyembur pilar-pilar air tak terhitung jumlahnya yang langsung membentuk rantai-rantai nyata yang mengunci langit dan bumi. Detik berikutnya, penguasa suci Xingtian dibelit erat oleh rantai-rantai biru air itu. Meskipun kekuatannya telah kembali pada tingkat akhir Raja Dewa tingkat 9, ia tetap tidak bisa membebaskan diri. Roh petir penghukum langit, bukalah untukku. Teriaknya, cahaya petir keemasan yang menyelimuti tubuhnya menjadi semakin terang, dan rantai-rantai yang membelit tubuhnya pun retak-retak dan meledak menjadi butiran air yang terpental ke segala arah. Melihat ini, hati Luo Xiu pun terkejut. Penguasa suci Xingtian, salah satu dari 12 Tuan Agung Istana Langit Klan Suci, meskipun kekuatannya ditekan berat, masih memiliki berbagai kekuatan dan kartu truf yang luar biasa. Setelah berhasil lepas dari belenggu rantai hukum air, penguasa suci Xingtian segera melompat mundur dengan kecepatan penuh, namun dari dasar danau menyembul binatang buas hitam menyerupai buaya yang langsung menerjang ke arahnya. Melihat kejadian ini, hati Luo Xiu dipenuhi rasa gembira. Binatang buas di dasar danau itu kini mengincar penguasa suci Xingtian, memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Binatang itu memiliki kecerdasan tertentu. Dalam pandangannya, Luo Xiu yang terperangkap dalam kurungan air bukan lagi ancaman, hanya makanan yang bisa ia santap kapan saja, dan dengan sendirinya, binatang itu mengabaikannya sejenak, memusatkan seluruh perhatian kepada penguasa suci Xingtian yang hendak melarikan diri. Bagi binatang buas ini, makanan yang sudah ada di mulut tidak boleh lolos begitu saja. Makhluk terkutuk, binatang buas itu memiliki tubuh besar, tampak lamban tapi nyatanya sangat cepat. Terlebih lagi, karena telah hidup lama di daratan langit bintang ini, hukum alam di sini tidak sedikit pun menolak keberadaannya. Melihat bahwa dirinya tak bisa lepas, penguasa suci Xingtian pun terpaksa bertarung melawan buaya raksasa itu. Sebuah tombak besar berwarna emas muncul di tangannya, memancarkan aura menakutkan yang membuat jantung berdebar. Senjata ini adalah senjata utama miliknya, sebuah senjata dewa tertinggi. Bahkan saat kekuatannya ditekan berat, kekuatan senjata ini tetap luar biasa menakutkan. Blar! Tombak emas itu menyapu dengan cepat seperti petir yang membelah langit. Semburan darah pun menghiasi udara, disertai raungan binatang buas yang marah. Satu cakar binatang itu langsung tertebas dan terlepas. Saat penguasa suci Xingtian memotong cakar makhluk itu,
seekor-ekor hitam keras seperti baja menyapu balik, dan dengan suara dentuman hebat, ruang di sekitarnya pecah berkeping-keping, tubuh Xingtian langsung terhempas jauh, suara tulang patah terdengar dari dalam tubuhnya. Di dunia luar bintang ini, bahkan tubuh kekaisaran tingkat 9 miliknya pun terkena penekanan, sehingga kekuatan pertahanan, otot, dan tulangnya hanya setara dengan Raja Dewa tingkat 9. Penguasa suci Xingtian marah luar biasa sebagai penguasa suci tingkat 9, sudah cukup memalukan bahwa ia membutuhkan 3 tahun dan masih belum berhasil membunuh seorang dewa iblis tingkat 8, kini malah terluka oleh seekor binatang rendahan, amarah yang membuncah membuat rambut emas panjangnya berkibar liar di belakang kepalanya. Roda Dewa Penghukum Langit, teriaknya, dan seketika, di belakang kepalanya muncul satu demi satu roda ilahi, jumlahnya 9, menandakan tingkat kultivasi 9 roda kekaisaran yang ia capai, jauh lebih kuat daripada 8 roda kekaisaran. Namun dari 9 roda itu, hanya 5 yang berhasil terwujud secara nyata, sementara 4 lainnya masih berupa bayangan, menandakan bahwa kekuatan yang bisa ia perlihatkan saat ini hanya setara dengan Raja Dewa tingkat 9. Tak heran dia adalah seorang yang berada di level penguasa Istana Langit, 5 roda dewa yang dimilikinya semuanya berkualitas sempurna. Gumam Luo Xiu dengan mata menyipit dari dalam kurungan air sambil menyaksikan pertarungan, kemampuan penguasa suci Xingtian untuk membentuk 5 roda dewa sempurna menunjukkan bahwa ketika ia dahulu menembus ke tingkat Raja Dewa tingkat 9, fondasi kultivasinya amatlah kokoh dan stabil, dan justru karena fondasi inilah ia mampu melangkah hingga ke tingkat Kaisar Dewa tingkat 9. Dengan 5 roda dewa sempurna yang menyatu dengannya, aura di tubuh penguasa suci Xingtian terus meningkat, tulang-tulang yang patah dan luka-luka di tubuhnya pun pulih seketika. Ia menggenggam tombak ilahi petir penghukum, laksana dewa perang yang tak tertandingi, 5 roda dewa itu berputar di sekelilingnya bagaikan bilah-bilah pedang, dan setiap teknik petir yang dilepaskannya langsung menghantam buaya hitam ganas itu tanpa henti. Darah menyembur ke segala arah saat buaya itu menerima luka demi luka, sebagai makhluk dengan elemen air, ia justru sangat lemah terhadap elemen petir, sehingga meskipun berusaha mempertahankan diri dengan tabir air atau teknik pelindung lainnya, daya hantar listrik tetap mampu menembus perlindungan itu dan melukai tubuh aslinya. Dalam hitungan beberapa helaan napas saja, disertai suara benturan yang berat, tubuh buaya yang penuh luka itu roboh, tergeletak bersimbah darah. Begitu binatang buas itu mati, kurungan air yang menahan Luo Xiu pun ikut lenyap. Sebenarnya, Luo Xiu sendiri punya cara untuk menghancurkan kurungan itu, hanya saja karena kejadian yang terjadi selanjutnya, ia tidak perlu menggunakan kekuatannya sendiri. Hei, buaya hitam! Tiba-tiba terdengar pekikan penuh amarah, dan kemudian Luo Xiu melihat sosok bayangan melesat dengan kecepatan tinggi, mendarat di samping mayat buaya hitam itu. Sosok itu adalah seorang pria muda bertubuh besar dan berwajah kasar. Begitu melihat jasad buaya hitam itu, matanya memancarkan kilatan pembunuhan yang mengerikan, dan auranya langsung mengunci posisi penguasa suci Xingtian yang sedang mengambang di udara. Kau berani membunuh Hei? Aku akan membunuhmu, teriak pemuda gagah itu, dan dengan ayunan tangannya, sebuah sinar putih melesat tajam bagaikan tebasan pedang, mengarah langsung ke penguasa suci Xingtian. Cing, penguasa suci Xingtian mengangkat tombak petir penghukum untuk menangkis, namun kekuatan besar dari serangan itu tetap membuat tubuhnya terdorong mundur belasan meter, dan genggamannya pada tombak itu pun terasa mati rasa. Begitu kuat, Luo Xiu pun tak dapat menyembunyikan keterkejutannya ketika melihat hal itu, terlebih saat menyadari bahwa dalam serangan berbentuk pedang tadi tersembunyi hukum Dao dari dunia ini yang telah dimodifikasi sosok yang telah menguasai hukum Dao pedang sampai ke tingkat Raja Dewa tingkat 9. Wung, wung, wung. Saat pertarungan dimulai, 5 roda dewa juga muncul di belakang kepala pemuda gagah itu, namun kualitasnya jauh di bawah milik penguasa suci Xingtian, hanya 1 roda yang sempurna, sementara 4 lainnya hanya kualitas unggul. Boom, pertempuran pun pecah di udara, dan Luo Xiu menyadari bahwa pemuda gagah itu mengembangkan jalur bela diri yang menitik beratkan pada penguasaan pedang dan tubuh fisik. Teknik dao pedangnya memiliki kekuatan serang yang luar biasa, ditambah tubuh fisik yang kuat, membuat daya hancurnya menjadi sangat besar. Namun, menghadapi penguasa suci Xingtian yang mampu mengendalikan petir ilahi, serangan-serangan pemuda itu, kecuali yang pertama, hampir semuanya meleset. Pergerakan penguasa suci Xingtian sulit diprediksi, muncul dan menghilang seperti kilat, membuatnya sulit untuk dibidik. Seiring waktu, pemuda gagah itu pun mulai terdesak, dan jika tidak ada kejutan, ia mungkin akan menyusul buaya hitam itu, mati di bawah tombak penguasa suci Xingtian. Sepertinya tanah langit dan bintang yang dikelilingi aturan unik ini memang memiliki penghuni asli, pikir Luo Xiu yang masih memperhatikan pertarungan itu, sambil menimbang apakah ia perlu turun tangan. Meskipun kekuatan pemuda itu lebih lemah, ia memiliki keuntungan karena memahami dan terhubung dengan hukum dunia ini, dan teknik dao pedangnya menyatu dengan elemen logam yang dikenal dengan kekuatan serang yang luar biasa. Namun sekuat apapun seranganmu, jika tak bisa mengenai lawan, itu tetap sia-sia. Xingtian, bersiaplah untuk mati.
Setelah berpikir sejenak, Luo Xiu pun memutuskan untuk turun tangan dan bergabung dengan pemuda gagah itu melawan penguasa suci Xingtian. Dasar tolol yang tak tahu diri. Ejek penguasa suci Xingtian, sejak lama ia sudah merasa kesal karena tidak bisa menangkap Luo Xiu, dan kini lelaki itu malah berani menyerangnya. Jelas ini seperti menyerahkan diri untuk dibunuh. Tombak petir ilahi diayunkan, dan di bawah dukungan hukum petir, kecepatannya bagaikan kilat yang menyambar. Namun, kecepatan juga merupakan keunggulan. Luo Xiu, cahaya simbol-simbol formasi bersinar di sekujur tubuhnya, dengan kombinasi hukum ruang dan waktu yang menyelimuti, ia menghilang seketika dari jangkauan tombak tersebut. Tekangan ruang waktu, serunya sambil membentuk mudra dengan kedua tangan, dan roda dewa tanpa wujud pun muncul samar di belakang kepalanya, menunjukkan bahwa ia tengah menggunakan hukum ruang dan waktu unik di dunia ini untuk membentuk sebuah kurungan berbentuk belah ketupat, menjebak penguasa suci Xingtian di dalamnya. Ruang menjadi kaku, waktu berhenti, dan gerakan penguasa suci Xingtian pun terhenti dalam sekejap yang membekukan segalanya. Bersambung.